Selamat datang dalam penjelajahan kita tentang salah satu keajaiban arsitektur paling ikonik di dunia, Menara Pisa. Bangunan ini bukan hanya sebuah menara lonceng biasa, melainkan sebuah simbol yang dikenal luas di seluruh penjuru bumi. Keunikan utamanya terletak pada kemiringannya yang mencolok, sebuah ciri khas yang membuatnya begitu terkenal dan menjadi daya tarik jutaan wisatawan. Namun, tahukah Anda bahwa kemiringan Menara Pisa ini sama sekali tidak disengaja? Ini bukanlah bagian dari desain arsitektur aslinya. Sebaliknya, kemiringan yang kita saksikan hari ini adalah hasil dari serangkaian peristiwa tak terduga. Fenomena ini merupakan kombinasi kompleks antara kondisi geologis yang menantang dan beberapa kesalahan dalam proses konstruksi. Kisah di balik kemiringan Menara Pisa adalah pelajaran berharga tentang tantangan rekayasa dan ketahanan sebuah struktur. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami mengapa menara megah ini berdiri dalam posisi yang begitu unik. Untuk memahami mengapa Menara Pisa miring, kita harus terlebih dahulu melihat dua faktor utama yang menjadi biang keladinya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan menciptakan kondisi yang tidak ideal bagi sebuah bangunan setinggi itu. Pisa terletak di sebuah dataran aluvial, yaitu dataran rendah yang terbentuk dari endapan material yang dibawa oleh sungai. Wilayah ini secara geologis memang dikenal memiliki karakteristik tanah yang unik. Tanah di area tempat Menara Pisa dibangun sebagian besar terdiri dari endapan lumpur. Selain lumpur, tanah di sana juga mengandung lapisan pasir dan lempung. Kombinasi material ini menghasilkan tanah yang sangat lunak dan tidak stabil. Karakteristik tanah seperti ini sangat rentan terhadap pemadatan dan pergeseran di bawah beban berat. Akibatnya, tanah di bawah Menara Pisa tidak mampu menopang berat bangunan yang begitu besar. Beban kolosal dari menara secara bertahap menekan tanah di bawahnya, menyebabkan pemadatan yang tidak merata. Inilah awal mula masalah yang akan terus menghantui menara selama berabad-abad. Selain kondisi tanah yang buruk, masalah lain yang tak kalah krusial adalah kedalaman fondasi Menara Pisa. Fondasi menara ini hanya dibangun sedalam 3 meter di bawah permukaan tanah. Kedalaman ini jelas tidak memadai untuk menopang struktur setinggi Menara Pisa. Menara ini memiliki tinggi mencapai 56 meter, termasuk bagian menara loncengnya. Membangun struktur setinggi itu dengan fondasi yang begitu dangkal adalah sebuah keputusan yang sangat berisiko. Fondasi yang dangkal tidak mampu mendistribusikan beban menara secara efektif ke area tanah yang lebih luas dan stabil. Terutama pada kondisi tanah yang lunak dan tidak stabil seperti di Pisa, fondasi yang dangkal menjadi resep bencana. Beban menara terkonsentrasi pada area kecil, memperparah tekanan pada tanah di bawahnya. Kombinasi tanah lunak dan fondasi dangkal inilah yang menjadi akar masalah kemiringan Menara Pisa. Pembangunan Menara Pisa dimulai pada tanggal 9 Agustus 1173. Proyek ini dirancang sebagai menara lonceng katedral kota Pisa. Namun, tak lama setelah pembangunan dimulai, masalah mulai muncul. Kemiringan menara mulai terlihat jelas setelah pembangunan 3 lantai pertama selesai. Ini terjadi hanya sekitar 5 tahun setelah fondasi diletakkan. Para pekerja dan arsitek pada masa itu pasti menyadari adanya masalah serius. Kemiringan awal ini secara langsung disebabkan oleh kombinasi fatal antara tanah yang lunak dan fondasi yang dangkal. Beban dari 3 lantai pertama sudah cukup untuk menyebabkan tanah di bawah fondasi mulai bergeser dan memadat secara tidak merata.
sisi selatan menara mulai tenggelam lebih cepat daripada sisi utara, menyebabkan kemiringan awal yang terlihat. Setelah kemiringan mulai terlihat, pembangunan menara sempat terhenti selama hampir 1 abad. Ini terjadi karena Pisa terlibat dalam serangkaian perang dengan kota-kota tetangga. Jeda ini secara tidak sengaja memungkinkan tanah di bawah menara untuk sedikit memadat, yang mungkin mencegah menara roboh sepenuhnya pada tahap awal. Ketika pembangunan dilanjutkan pada tahun 1272, para insinyur mencoba berbagai upaya untuk mengoreksi kemiringan. Mereka berusaha membangun lantai-lantai berikutnya dengan ketinggian yang berbeda di setiap sisi. Tujuannya adalah untuk mengkompensasi kemiringan yang sudah ada. Misalnya, mereka membuat lantai di sisi yang lebih rendah sedikit lebih tinggi daripada di sisi yang lebih tinggi. Namun, upaya-upaya ini seringkali justru memperburuk masalah. Penambahan material di satu sisi menara justru menambah beban pada sisi tersebut. Akibatnya, kemiringan menara semakin parah seiring dengan bertambahnya ketinggian. Setiap upaya untuk meluruskan menara justru menambah tekanan pada fondasi yang sudah bermasalah. Menara terus miring lebih jauh ke arah selatan, menciptakan bentuk melengkung yang unik. Pembangunan menara akhirnya selesai pada tahun 1372 dengan penambahan ruang lonceng di bagian atas. Pada saat itu, kemiringan menara sudah sangat signifikan. Selama berabad-abad berikutnya, menara terus miring secara perlahan namun pasti. Menara Pisa terus miring selama berabad-abad, mencapai puncaknya pada akhir abad ke-20. Pada tahun 1990, kemiringan menara mencapai 5,5 derajat dan ada kekhawatiran serius bahwa menara bisa roboh kapan saja. Pemerintah Italia memutuskan untuk menutup menara bagi pengunjung dan memulai proyek stabilisasi besar-besaran. Upaya stabilisasi signifikan dilakukan pada tahun 1990-an hingga awal 2000-an. Proyek ini melibatkan tim ahli internasional yang terdiri dari insinyur, arsitek, dan ahli geoteknik. Mereka harus menemukan solusi yang efektif tanpa merusak struktur bersejarah menara. Salah satu metode utama yang digunakan adalah penggalian tanah. Penggalian ini dilakukan dari sisi menara yang lebih tinggi, yaitu sisi utara. Proses ini dikenal sebagai soil extraction atau under excavation. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiringan menara secara bertahap dan memperkuat fondasi. Dengan menghilangkan sejumlah kecil tanah dari bawah fondasi di sisi yang lebih tinggi, menara secara perlahan akan bergeser kembali ke posisi yang lebih tegak. Proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun. Selain penggalian tanah, beberapa langkah lain juga diambil. Kabel baja dipasang di sekitar menara untuk memberikan dukungan sementara. Beban timbal juga ditempatkan di sisi utara untuk membantu menstabilkan menara selama proses penggalian. Berkat upaya stabilisasi yang cermat dan inovatif, kemiringan menara berhasil dikurangi secara signifikan. Kemiringan menara berhasil dikurangi dari 5,5 derajat menjadi sekitar 3,97 derajat. Ini adalah kemiringan yang dianggap aman dan stabil untuk jangka panjang. Meskipun telah distabilkan, menara Pisa masih miring hingga saat ini. Kemiringan ini adalah bagian tak terpisahkan dari identitasnya. Menara ini tidak akan pernah benar-benar lurus, dan memang tidak seharusnya demikian. Kemiringan yang unik ini
bersama dengan sejarahnya yang menarik, menjadikannya daya tarik wisata populer di dunia. Jutaan orang datang setiap tahun untuk menyaksikan keajaiban arsitektur ini dan berfoto seolah-olah mereka menopangnya. Menara Pisa adalah bukti nyata dari ketahanan manusia dalam menghadapi tantangan rekayasa. Kisah Menara Pisa adalah pengingat bahwa bahkan kesalahan konstruksi pun dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang tak ternilai. Menara ini mengajarkan kita tentang pentingnya memahami kondisi tanah, perencanaan fondasi yang matang, dan ketekunan dalam menghadapi masalah. Menara Pisa akan terus berdiri miring, menjadi saksi bisu sejarah dan kejeniusan rekayasa yang menyelamatkannya.